teman-teman, berjumpa kembali dalam Bina Iman dengan judul Jadilah Kuat. Dan ini mengacu pada hidup Tuhan Yesus yang menjadi teladan yang dahsyat bagaimana kuat menghadapi salib. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan bicara kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, dalam Matius 27 ayat 46, Alkitab mengatakan kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah jerit yang paling memilukan. Dan ini adalah saat-saat yang paling dahsyat daripada Yesus mengalami penderitaan. Bukan waktu dia dipaku saja, dia dihajar. Tapi waktu dia di atas kayu salib, ada satu jeritan yang sangat luar biasa. Mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, mengapa Tuhan bisa kuat walaupun ditinggal oleh Bapa? Mengapa? Ditinggal oleh Bapa karena Yesus sedang menanggung dosa. Bapa tidak bisa berhubungan dengan dosa. Dan Yesus merelakan menjadi pengganti kita memikul dosa. Dan dosa itulah yang menyebabkan perpisahan dengan Bapa di sorga. Saudaraku, ada dua hal yang sangat penting. Bagaimana Tuhan Yesus bisa kuat? Pertama, sebelum mengalami hal itu, dia berada di Taman Getsemani. Dan dia berdoa. Dan disitulah kekuatan itu dia dapat waktu dia berkata setelah dia berdoa untuk ketiga kalinya. Pertama, kedua itu dia minta, jikalau mungkin lalukanlah. Ya, tapi akhirnya dia berkata, jikalau tidak mungkin, jadilah kehendak-Mu. Jadi yang pertama ini, kekuatan itu datang oleh karena dia mempunyai keputusan. Keputusan untuk mematuhi perkataan Tuhan. Keputusan untuk menggenapkan firman Tuhan. Dan ini yang dikatakan juga dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-5-7. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ini kata-kata Yesus. Bapa, engkau menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Jadi Yesus bisa kuat karena dia tahu bahwa dia datang untuk menggenapkan firman. Saudaraku, ini luar biasa. Ya, kehendak Bapa itu ada dalam firman Tuhan. Dan Yesus tahu bahwa dia menjadi manusia itu dia harus betul-betul menjadi manusia sejati yang harus menanggung dosa manusia. Dan dia berkata, engkau menyediakan tubuh ini, tubuh manusia. Dan aku harus memakai tubuh itu. Dan sekarang ini sebagai korban. Untuk apa, dikatakan untuk melakukan kehendak-Mu, ya Bapa. Ya, hal yang kedua yang paling penting juga, yaitu dia mendapat kekuatan daripada segala pemberian Allah. Apa itu, malaikat datang menguatkan dia. Ingat, waktu Anda berdoa, Roh Tuhan bekerja. Yesus, waktu dia dibaptis, dia sudah diurapi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang memberikan dia kekuatan. Kekuatan yang ditambahi dengan roh-roh
yang Tuhan kirim. Apa itu? Pasukan malaikat. Jikalau Anda suka berdoa, ada pasukan malaikat yang akan memberi kekuatan pada Anda. Jadi ada dua perkara yang paling penting, yaitu melakukan kehendak Bapa, menggenapkan firman, dan kekuatan daripada Roh Tuhan yang juga dikirim dengan malaikat-malaikat. Itulah kekuatan yang Tuhan buat sehingga dia mampu melakukan tugas yang berat. Bapa di sorga, berkati kami sekalian dengan firman-Mu, dan kami mau melaksanakan firman-Mu. Dan berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, yang limpah Tuhan. Kami percaya di mana ada Roh-Mu, di situ ada kekuatan yang dahsyat. Dan malaikat-malaikat-Mu akan melayani kami. Berkati semua pendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin.